Oke, ketemu lagi di Musik Ngumpul Asik bersama kita bertiga masih nih. Masih kalau sekarang pembahasan dari gua Yasin, ada Rama sama Yogi. Gue sih lebih ke mumpung ada Yogi nih ya. Yogi ini kan sebagai praktisi pendidikan. Lu ngajar apa aja? Tingkatan apa? SMK, oke. Nah, gue juga kan pernah juga kan ngajar SMP lah, tingkat SMP. Banyak nih keluhan dari teman-teman gue, dari guru-guru yang ngelihat generasi sekarang tuh nggak punya adab. Waduh, nggak punya sopan santun. Ngeri banget anjing nggak punya adab. Kenapa tuh lu bilang iya lagi tuh? Coba yo, kasih tau yo kenapa nggak beradab. Ya lihat kayak nggak bisa bandingin juga ya setiap zaman ya. Cuman di kayak murid-murid sekarang terhadap guru kayaknya nggak ada respectnya, nggak ada kan guru minta dihormati, dihargai, tapi memang kayaknya cuek-cuek aja. Dan kayaknya, aduh, kadang bahkan bukan hanya sekedar cuek, bahkan melawan. Sedangkan guru itu kan ibarat kata orang tua mereka di sekolah. Ya, betul. Nah, apakah mereka di rumah sebagai sama orang tua juga sama seperti itu? Kalau misalnya sama, berarti ya apakah bisa dikatakan benar dong, minim adab? Gitu sih. Makanya gue bilang mengiyakan karena gue melihat langsung di mana tingkah-tingkah murid, gak semua tapi hampir mayoritas. Jadi di atas 50% ya. Tuh gitu sih. Sepakat Lam? Enggak lagi. Kenapa tuh? Lagi. Sebenarnya ini yang baru gue pelajarin sebenarnya. Ini menarik banget. Kemarin itu bisa dibilang gue punya satu tim yang isinya tuh anak-anak zaman sekarang semua tuh. Anak-anak Gen Z deh ya. Gen Z gitu. Dan memang penanganannya ini, dan gue punya ibaratnya punya atasan lah, guru atasan kan orang tua gitu kan. Gue coba untuk menjembatani bagaimana cara orang tua dan cara anak muda dalam berpikir dan bersikap dan sebagainya. Memang ada trik tersendiri sih menurut gue. Yang orang tua mungkin kayak tegas, kayak ya gak bertele-tele lah, kayak misalkan lo nggak bisa ya udah, lo nggak bisa failed apa lain sebagainya, gagal, lo nggak bisa ngerjain kerjaan lo ya udah. Tapi terkadang ada Gen Z itu mereka tuh sebenarnya bisa melakukan sesuatu gitu, atau misalkan di dalam konteksnya sebenarnya Gen Z itu beradab loh, cuman nggak di-trigger aja dengan baik gitu. Jadi kayak ada trigger khusus untuk ngebuat mereka jadi bisa lebih beradab, jadi bisa lebih respectful gitu. Kalau menurut gua, generasi muda ini adalah gue bisa bilang sih sisi gelap dari sifat manusia. Ada gini, kenapa sisi gelap sifat manusia? Karena mereka ini punya keegoisan lebih tinggi. Dalam artian mereka tuh selalu pengen ngertiin nama yang tua. Kan kalau orang tua itu nuntut yang muda ngerti yang tua. Tapi kalau anak-anak muda ini tuh lebih kepengen di ngerti gitu. Tapi memang orang tuanya memang orang yang bersikap sebagai orang tua gitu ya, atau misalkan di sekolah guru, atau misalkan di rumah saudara, kakak, atau misalnya tempat kerja atasan tuh emang harus lebih effort. Tapi setelah lu kena, ibaratnya lu bisa nyentuh mereka gitu dengan segala cara, coba ngertiin mereka, gue yakin mereka akan respectful buat kamu. Gitu. Oke. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Oke gini, untuk sekedar for that information aja nih ya buat semuanya nih ya. Sebenarnya ini pas banget nih ngebahas kayak gini nih. Kenapa gue bilang pas? Jadi kan Yogi ini sebagai perwakilan milenial yang punya kegelisahan banyak kan tentang Gen Z. Gen Z begini, Gen Z begitu gitu kan. Biasanya kan yang ngeluh-ngeluh tentang Gen Z milenial nih kan.
Nah, lama ini Gen Z awal. Gen Z awal. Ya, makanya dia lagi ngebela kaumnya nih, posisinya nih. makanya kita adu aja di sini kan, akhirnya kan. Diadu. Tapi gitu ya, terkait gue sepakat tadi yang dibilang Rama. Gue banyak kejadian. Sebenarnya Gen Z itu bukannya nggak punya adab atau nggak punya sopan santun, tapi Ya. ketika treatment dari entah itu gurunya, orang tuanya, yang mungkin di mata mereka semena-mena atau seenaknya gitu lah. Ya betul. Akhirnya ya mungkin buat milenial ke atas itu hal biasa. Gue juga dulu digituin gitu, bahasa kasarnya gitu. Tapi kan tiap angkatan, tiap generasi itu punya caranya masing-masing. Nah, si guru-guru ini ngerasa yang dilakukan ya emang harus begitu cara mendidik. Tapi ketika cara mendidik itu akhirnya bukan menimbulkan apa ya? Menimbulkan rasa paham, Ya. tapi justru malah jadi hilang respect. Itulah. Nah, akhirnya mereka dibilang lu nggak punya sopan santun, nggak punya adab, padahal mah mereka bukannya nggak punya adab, tapi emang udah nggak respect aja gitu loh. Gimana tuh tanggapan lu? Mungkin ada benar ya pernyataan lu tadi. Menurut gua gini loh, Gen Z ini mungkin karena mungkin mereka udah terkontaminasi dengan kemajuan zaman, mereka kayak untuk nilai sosial ini mereka sangat kepekaan mereka itu saat minim. Makanya tadi Rahma bilang kan, lu harus butuh effort lebih untuk buat mereka respect. Berarti mereka untuk kita kasih tahu tentang keadaan isu-isu sosial ini emang agak minim. Makanya gue bilang ada beberapa kesepakat dengan pernyataan lu tadi. Nah, cuman kan ini agak riskan ya kalau lu harus melakukan itu ya. Karena di gimana ya? Adab ini kan bahkan ada pepatah begini loh. Adab dulu baru ilmu. Jika lu punya adab, ilmu lu sedikit akan bermanfaat. Tapi ketika lu punya ilmu yang banyak tapi lu nggak beradab, akan terjadi kehancuran. Nah, makanya kan gimana para guru-guru kita terdahulu, para ulama segala macam, sebelum mereka mempelajari itu, yang pertama mereka pelajari adalah adabnya. Jadi ilmu itu bakal masuk ketika lu memiliki adab. Jadi kenapa yang siswa-siswa pintar atau yang cerdas-cerdas sekarang itu bukan karena mereka benar-benar, apalagi yang benar-benar jadi orang sukses itu bukan karena mereka yang pintar-pintar di kelas. Kebanyakan justru mungkin mereka punya adab terhadap guru. Jadi ilmu mereka yang sedikit itu benar-benar bisa bermanfaat. Nah, itu yang agak sulit kalau bentar ya, Bro. Iya, lanjut. Lanjut, gua nggak ada niatan motong, Iya. Bro. Lanjut ya. Ya, itu yang gue bilang, kepekaan mereka terhadap lingkungan lah. Mungkin karena dari kecil udah terbiasa dengan gadget-gadget. Ya. Jadi itu yang sangat miris dan sangat mengkhawatirkan. Karena juga dari gadget-gadget ini mereka banyak terkontaminasi hal-hal yang negatif ketimbang positifnya, walaupun ada yang positifnya. Oke sih. Silakan. Kenapa tadi kayak mau udah deketan banget? Enggak, sebenarnya sederhana gini. Sebenarnya apa yang dilakukan Gen Z hari ini sebenarnya ini kejadian berulang. Mungkin orang tua di samping saya ini berdua mungkin tidak sadar bahwa dulu ketika muda pun begitu. Coba deh ditanya orang tua yang menghadapi mereka ketika mereka muda, pasti akan ngomong hal yang sama. Itu menurut gua, dan mungkin Gen Z yang nantinya akan beranjak dewasa pun juga ketika menghadapi generasi alpha yang baru di bawahnya pun akan beranggapan sama. Ya, yang membedakan adalah keterbukaan informasi. Kondisinya hari ini sangat-sangat dan terbuka, dan mereka sangat frontal lah dalam menyampaikan sesuatu, dalam berekspresi itu lebih frontal karena medianya lebih gampang. Itu sih kalau menurut gua, karena ya itu kadang ada masanya kayak lu juga bandel gitu. Kayak lu pernah gak sih ngerasa kayak waktu lu muda ngerasa orang tua lu kolot gitu, kayak misalnya orang tua yang lu ngadepin orang tua nih, bukan orang tua lu ya, ngadepin orang yang lebih tua, ngerasa pikirannya kolot gitu kan, pernah kan pasti. Ya Gen Z juga kayak gitu. Nah, oke, sebentar ya. Mungkin
Sebenarnya gue punya pertanyaan juga kenapa, tapi karena lagi coba kita fokus ke Yogi dulu nih, kita hajar. Tapi gini ya, sedikit pengakuan dosa lah ya. Gue pun mungkin zaman sekolah bisa dibilang gak punya adab, gue akui. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ada satu guru, gue gak perlu sebutin namanya, gak perlu gue sebutin pelajarannya. Jadi ketika gue kelas 1 SMK, baru banget masuk sebulan lah itu. Mungkin masih zaman-zaman adaptasi. Tiba-tiba gue dipanggil di lapangan di depan teman-teman gue. Ngomongnya gini, yang bikin gue nggak terima. Saat itu kan gue masih pelihara jenggot kan saat itu tuh. Ngomong, Yasin, cukur itu jenggot kamu. Mau jadi teroris kamu. Nah, dari situ gue sampai lulus jujur aja nggak punya respect gue sama guru itu. Ketika dia bilang apa gue nggak peduli, bahkan sampai di titik gue karena gue protes statementnya, gue sampai pernah jadi pas itu satu titik gue lagi abis olahraga gitu, abis sholat sepatu gue tinggal di kelas, diomelin tuh, kamu nggak punya sepatu apa, nggak bisa beli sepatu depan kelas. Gue ambil sepatu gue lempar depannya, gue tinggalin. Mungkin udah nggak punya adab gitu, tapi kan itu karena gue udah nggak respect aja gitu loh. Mungkin kalau guru yang lain gue bisa dengan apa ya, sopan gitu menjawabnya. Itu sih, coba mungkin Gen Z yang kurang adab mungkin hal-hal kayak gitu kejadiannya, dan generasi di atasnya nggak mau belajar, nggak mau mengenal karakter di bawahnya. Gimana sih cara nge-treatment Gen Z, cara nge-treatment Gen Alpha? Gak mau belajar, udah capek belajar gitu. Pokoknya yang apa ada di kepala gue itu. Coba tanggapan lu. Ini gue masuk dulu bentar ya. Oke, silakan. Itu yang tadi kenapa gue bilang kelakuan Gen Z itu refleksi dari sisi gelap manusia. Kenapa? Karena tanpa sadari bahwa kita juga mungkin di zaman muda banget tuh pernah kayak mereka. Cuman gak disadari gitu. Ketika ngelihat mereka jadi kesel gitu. Kayak gitu. Ya sih. Tapi kalau misalnya kasusnya tadi yang Yasin kasih ya, emang itu wajar. Karena dia udah main stigma. Oh iya, ngejudge. Teroris, apa dengan jenggot dikonotasikan teroris. Itu kan kadang kan itu mungkin style kita lah. Mungkin kita punya style sendiri lah ya. Andai kata memang ada aturan yang tidak membolehkan, harusnya bisa ditegur dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya contohnya itu sih, gue mungkin sepakat. Kenapa lu melakukan seperti itu? Karena dengan dia menstigma dan menyejat itu, dia sudah memberikan contoh perilaku buruk. Sedangkan guru itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bahkan untuk zaman sekarang, gua rasa untuk transfer knowledge atau tentang pengetahuan itu mungkin guru bisa dibilang udah nggak, fungsi sebagai itu udah sangat minim ya, karena mereka dengan generasi Gen Z dan Gen Alpha yang udah melek dengan teknologi, ilmu-ilmu yang ada di guru-guru itu mereka bisa dapatkan di genggaman tangan lebih cepat, bahkan lebih banyak referensi mereka. Jadi guru ini sekarang tuh lebih membentuk karakter. Jadi kalau untuk membentuk karakter berarti kita juga harus mencontohkan karakter-karakter yang baik. Dengan contoh tadi, lu udah ngejudge sebagai guru juga salah, makanya akhirnya refleksnya buruk. Iya. Gitu sih. Ya itu kan. Iya. Tapi gini, Kelakuannya Gen Z tuh nggak jauh dari. tapi gini, kan lo, gue juga nggak sepenuhnya sepakat gitu. Dan ketika lo bilang bahwa refleksi dan segala macamnya, banyak loh kejadian guru itu udah berusaha untuk memahami karakter anaknya, udah dengan cara lembut dan segala macam, tapi justru semakin guru dekat dengan anak semakin nggak semakin iya gitu loh. Berarti tetap ada cara yang salah. Gini, kalau gue ini balik lagi ke experience ya. Lu kalau gue mikirnya adalah lu boleh deket, lu boleh coba untuk ngertiin, tapi lu tetap kasih border yang jelas gitu. Kayak gitu.
Kalau yang gua sadari adalah poinnya adalah sebuah kejelasan nih sama anak-anak di bawah ini gitu. Jelas batasannya apa, lu bisa deket sampai mana, maksudnya kita tuh secara hubungan tuh seperti apa. Kalau lu bisa lu bisa menyepakati itu, gue menyepakati itu dengan jelas dan kita sama-sama respect satu sama lain. Menurut gue itu mungkin terjadi karena itu yang gue lakukan. Gue punya tim yang kebanyakan umurnya jauh di bawah gue, gitu kayak, dan gue punya atasan yang jauh lagi umurnya kan lebih senior gitu. Dan ketika kan kita sering nemuin orang tua kayak kalau misalkan contoh di kerjaan deh, oh lu salah nih ngerjain ini orang tipikal orang tua, lu nyebut salah tapi nggak ngasih tahu salahnya di mana. Nah gua yang di tengah-tengah tuh coba ngerepresentasiin itu jadi suatu yang jelas. Oh jadi terarah, oh iya nih, jadi anak-anak yang di bawah kita tuh tahu. Dan oh iya nih, misalkan Bang Rama coba jelasin ternyata yang salahnya di sini. Nah, terus dia tahu atasannya tuh ternyata maunya kayak gimana, kayak gitu. Coba ngasih yang konkret aja. Kadang kan orang tua tuh marah, kagak jelas. Nah, itu yang gue bilang tadi awal ya. Gen Z ini emang minim kepekaan. Nah, jadi benar-benar harus nggak bisa dengan ini salah nih sini. Bingung, dia harus dirinciin. Salahnya bagian ini, sub ini. Nah, gitu secara detail. Tapi bener, gue sepakat nih, gue sepakat. Jangankan untuk masalah, untuk gue sebagai guru deh, banyak hal yang pertanyaan yang menurut gue Nggak usah ditanyain. nggak perlu gue jelaskan gitu. Ibaratnya gini, Pak ini dikerjain. Ya gue lagi nulis ngasih soal, pertanyaan itu dikerjain. Gue harus jawab apa? Iya, Itu loh. kerjain Ya kan aja. maksudnya kan pertanyaan-pertanyaan yang common gitu loh. Basic yang nggak perlu lu tanyain. Itu kan kepekaan. Sedangkan Gen Z itu harus benar-benar ibaratnya kalau lu ibarat angka nih. Kalau koma itu kalau perlu komanya sampai 100 harus sampai 100 dulu nih. Itu loh. Lagi kalau berkaitan soal nih. Misalnya udah dia nanya nih, Pak itu soal dikerjain. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Pak pakai soal enggak? Tuh, harus ditanyakan lagi. Apalagi nih, gue di matematika ya. Gue di matematika. Pertanyaan yang paling gue nggak males jawab adalah, Pak, ini pakai cara nggak Pak ngerjainnya? Itu. Lalu bisa dapat hasilnya dari mana? Jadi kalian sebagai guru ngeluh anjir, anak-anaknya kayak gitu. Nggak perlu, maksudnya banyak hal yang Gen Z nggak perlu pertanyakan. Justru ya, kalau gue ini nggak tahu karena gue tipenya, gue tuh seneng banget ngejelasin sesuatu tipenya. Jadi ketika hal-hal yang seperti itu ditanyakan, gue bisa jelasin lebih detail. Mungkin lu bisa masukin dengan kalimat dan kata-kata yang menyiratkan kepentingan lu gitu. Di situ dengan penuh penjelasan dan lain sebagainya. Jadi kalau kata gue bahkan justru lebih kesel ketika hal receh orang nggak tahu tapi dia nggak mau nanya. Ngerti nggak? Kayak dia mencoba untuk menebak-nebak tapi salah. Mending gue mah nanya. Tapi kalau Oke. nulis soal, Oke, gini. Mungkin untuk closing lah ya. Untuk closing lah. Ntar makin panjang ini yang ada. Closingnya, gue lempar pertanyaan dulu buat mereka berdua, baru nanti dijawab masing-masing. Buat lu Yok, pertanyaannya adalah pesan dari milenial ke Gen Z apa sih? Begitupun sebaliknya, pesan Gen Z ke milenial apa sih? pesan gue dari statement yang awal ya, tingkatkan kepekaan sosial dan adab itu, terutama adab ini ya, unggah-ungguh sopan santun lebih baik lagi. Jadi sehingga kalau dalam penyerapan ilmu itu ada nilai keberkahannya, jadi ilmunya benar-benar bisa bermanfaat. Itu sih ya, mungkin itu aja lah. Karena kata-kata kepekaan ini yang dari tadi kayaknya gue sirat dari jawaban Rama itu harus rinci detail, berarti mereka tidak terlalu peka dengan isu-isu sosial. Gitu aja sih. Oke, dari dulu Ram. Ya, beradaptasilah dengan keadaan, udah itu aja. Oke. Mungkin gini, kalau gua ambil konklusi lah ya. Buat milenial, Gen X, baby boom, mungkin gini.
coba lebih belajar tentang keadaan hari ini, bahwa kita harus paham bahwa hari ini tidak seperti saat itu, zaman kalian. Hari ini teknologi dengan kemajuan teknologi, perubahan zaman itu bisa hitungan detik. Mungkin kalau dulu bisa setahun sekali berubah zaman, berubah tren, hari ini tiap detik bisa berubah, itulah. Itu yang harus lebih diadaptasi sih. Apalagi untuk ya milenial dan ke atasnya yang sering ngeluh tentang Gen Z gitu. Tapi untuk Gen Z juga mungkin lebih lebih coba belajar sih tentang sopan santun. Mungkin itu sih, karena itu yang banyak jadi keluhan. Generasi di atas yang ngerasa generasi sekarang tuh mungkin sama dampak teknologi, akhirnya tahu nih tindakan-tindakan apa sih yang terjadi di luar, tapi nggak bisa ngefilter. Jadi coba belajar ngefilter teknologi. Ya, jadi intinya gini, untuk milenial belajar adaptasi teknologi, Gen Z belajar ngefilter teknologi. Biar nggak jadi perdebatan gitu kan. Mungkin gitu sih pembahasan kali ini. Kalau ada pembahasan lanjutan tentang milenial dan Gen Z, coba lu komen di bawah. Siapa tahu kan masih ada yang ngerasa ngeluh nih. Gen Z ngeluh ke milenial, milenial ngeluh ke Gen Z. Coba apa sih keluhan kalian? Sekian dari gue, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.